Sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan ujian sempurna kosa atas nama Novi Kurniatisari, ya, mahasiswa prodi MPI, pasca sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kebudayaan Jakarta. Selaku penguji hari ini adalah Bapak Dr. Zainal Arifin MSc dan Ibu Dr. Hajah Naimah M.Hum. Judul penelitiannya adalah peran partai politik dalam kebijakan pendidikan, studi kasus peran PDI Perjuangan Kabupaten Batang dalam program insentif guru madrasah diniyah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sebelum kita mulai, mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Novi Kurniati, Anda siap melaksanakan ujian? Siap, Pak. Oke, siap. Saya akan persilakan kepada saudara untuk menyampaikan poin-poin penting penelitian saudara ini, meliputi latar belakang, apa latar belakangnya, kedua rumusan masalahnya apa, metodenya apa, dan hasilnya, temuannya apa. Tidak lama-lama, karena ini kan kaitannya dengan kuota, kaitannya dengan yang lainnya, panasnya HP, laptop, dan seterusnya. Maka jangan lama-lama, maksimal 5 menit lah ya, yang boleh sampaikan poin-poin pentingnya untuk kepada kita. Perlu diketahui saudara Novi Kurniati ini sekarang berada di Kalimantan. Iya. Kamu ada di mana? Ada di Kalimantan. Iya, Pak Zainal ada di Jawa Timur. Saya ada di Yogyakarta. Jadi ini ujian Nusantara ya, Nusantara. Dari Kalimantan. Saya persilakan kepada Novi ya. Maksimal 5 menit, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelihatan ya Pak ya, PowerPoint-nya saya sudah ter-share ya? Ya, kelihatan. Ya. Ini saya ingin mempresentasikan secara singkat tentang gambaran tesis yang telah saya bikin dengan judul Peranan Partai Politik dalam Kebijakan Pendidikan, Studi Kasus Peran PDI Perjuangan Kabupaten Batang dalam Program Insentif Guru Madin Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penelitian ini memiliki latar belakang masalah, yaitu pertama ya, peran krusial guru adalah mendidik, mengajar, membimbing dan mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20. Dan selain itu, hak guru juga telah tercantum dalam Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 ayat 1.a bahwa guru memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang memadai serta jaminan kesejahteraan demi menunjang kehidupan sehari-harinya. Namun, realita yang ada, banyak guru di Indonesia yang kekurangan secara finansial, bahkan ada beberapa kasus di mana guru masih berada di bawah garis kemiskinan, yang juga ini dialami oleh guru-guru yang berada di lembaga madrasah diniyah yang gajinya bisa dikategorikan belum layak. Nah, dan kemudian konteks ini diarahkan ke dalam ruang lingkup kepartaian, yaitu Partai Politik PDI Perjuangan sebagai organisasi berbasis massa, di mana mereka sangat bergantung terhadap masyarakat dan berbentuk upaya untuk menyalurkan aspirasinya. PDI Perjuangan menyerap aspirasi masyarakat tersebut, kemudian menetapkan prioritas, dan kemudian berdasarkan aspirasi yang masuk, dipertimbangkanlah rumusan-rumusan kebijakan yang salah satunya adalah berbentuk program insentif guru madrasah diniyah. Nah, penelitian saya ini memiliki dua rumusan masalah utama. Yang pertama, apa latar belakang peranan PDI Perjuangan dalam program sosial insentif guru madrasah diniyah di Kabupaten Batang. Kedua, bagaimana peran PDI Perjuangan dalam program sosial insentif guru madrasah diniyah di Kabupaten Batang. Kemudian tinjauan pustaka yang saya masukkan di dalam tesis saya ada 5. Yang pertama, tesis dari Budi Supriyanto pada tahun 2018 yang menggali tentang yang berjudul Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Magelang. Yang kedua, Istana dan Suranto yang berbentuk jurnal ilmiah tahun 2016 dengan judul Peran Partai Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik, yaitu studi kasus PDIP Kabupaten Kulon Progo periode 2010-2012. Ketiga, disertasi dari Ismail tahun 2017, Politik Pendidikan Islam di Daerah, yaitu studi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan madrasah diniyah. Yang keempat, Muhammad Azani
yang merupakan tesis tahun 2010 yang berjudul Rekrutmen Politik Caleg PKS dan Caleg Golkar dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta. Dan terakhir adalah Jurnal Ilmiah Nurul Azizah tahun 2014, Peran dan Fungsi Partai Politik Islam sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat, Studi Kasus di DPW P3 Jatim. Nah, kerangka berpikir penelitian saya, yang jelas pertama, partai selalu membutuhkan input dalam untuk mengolah kebijakan. Dan input-input tersebut tidak selalu berbentuk verbal dari masyarakat, tapi juga berbentuk kondisi dan isu-isu strategis yang ada di masyarakat, seperti kondisi piramida penduduk dan rasio ketergantungan dan persentase penduduk beragama. Kemudian isu strategis yang saya maksud di sini adalah isu strategis kesejahteraan guru nasional. Kemudian faktor kondisi pemerintah yang sedang berjalan, dan kemudian yang paling utama adalah faktor kondisi madrasah diniyah itu sendiri. Nah, aspek-aspek ini berperan sebagai input kepada partai, baik itu kader di partai serta fraksi yang berada di legislatif. Nah, kemudian input-input tersebut tentunya perlu dipilah, karena memang terlalu banyak input akan membuat masalah jadi rancu. Kemudian akan dipilah dan dianalisis oleh partai itu sendiri. Kemudian opsinya ada 3, ditunda, ditindaklanjuti, atau ditolak. Nah, kemudian jika dipilih untuk ditindaklanjuti, maka proses tindaklanjut itu adalah suatu yang bisa disebut sebagai peran atau kontribusi dalam program insentif guru Madin khususnya untuk dalam penelitian ini. Nah, seperti apa saja peran dalam program insentif ini? Bentuknya bisa langsung ditindaklanjuti oleh partai yang umumnya berbentuk bantuan personal seperti sumbangan atau donasi, atau ditindaklanjuti oleh fraksi di DPRD seperti mengangkat isu dalam rapat paripurna atau komunikasi dengan fraksi partai lain. Dan ketiga, upaya negosiasi atau lobby ke pihak terkait, sebagai contoh Dinas Pendidikan atau jajaran eksekutif pemerintahan daerah. Kemudian metode penelitian tesis saya ini yang jelas pertama jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian. Langsung ke temuan aja Pak, ini udah cukup bisa ada gambaran, silakan. Oke, kemudian hasil penelitian. Yang pertama, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, sebuah peranan partai politik dalam kebijakan selalu berawal dari input-input. Input tidak hanya verbal tapi juga kondisi yang ada di lapangan, yaitu piramida penduduk, rasial, dan persentase penduduk beragama. Kemudian isu strategis, kemudian faktor pemerintahan yang sedang berjalan saat itu, serta faktor kondisi madrasah diniyah dan masyarakat. Dan kemudian itu faktor-faktor yang masuk ke partai politik, kemudian akhirnya diteruskan diolah oleh baik itu kader PDIP sendiri maupun fraksi yang berada di legislatif. Nah, kader PDIP sumbernya dari mana? Ya, sumber tersebut berasal biasanya dari forum-forum di masyarakat di mana mereka diterjunkan. Serta fraksi untuk dari fraksi sendiri sumber tersebut biasanya berinformasi tambahan bersumber dari masa reses atau hasil pembahasan rapat internal, yang kemudian input tersebut akan diolah dan menjadi kategori peranan PDIP Perjuangan dalam program insentif. Nah, untuk yang kedua, peran PDI sendiri dalam program sosial insentif guru madrasah diniyah. Nah, mulai dari realita lapangan yang tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian akan berperan sebagai input kepada partai, yaitu kader dan fraksi. Peran tersebut secara umum saya bagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah dari segi aspek kepartaian, kemudian dari segi aspek perwakilan lembaga legislatif, dan aspek fungsi partai politik yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, peran dari aspek kepartaian yang pertama adalah sebagai komunikator politik, kemudian pengawal proses tindak lanjut dari input tersebut, kemudian dari aspek perwakilan lembaga legislatif, menampung dan menindaklanjuti aspirasi, kemudian sebagai mediator antar lembaga, dan kemudian sebagai negosiator dan lobby politik. Dan menurut fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2011, yang pertama menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi tersebut, kemudian sarana mediasi dan negosiasi, kemudian sarana pengatur konflik, dan terakhir adalah sarana rekrutmen politik, menjaring dan menyiapkan calon-calon pemimpin. Ini saran perlu nggak Pak ya? Atau langsung? Oke, cukup. Saya kira sudah cukup ya. Oh, ya. Cukup, oke. Saya kira sudah cukup yang disampaikan oleh
Saudari Novi, dan kita sudah punya gambaran poin-poin penting dari penelitian saudara. Pertama, saya persilakan kepada Pak Zainal untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sanggahan dan keberatan-keberatannya terkait dengan tesis saudari Novi ini. Silakan Pak Zainal. Saya dulu, saya kira Bu. Saya kira Bu Nyai Naimah dulu. Mohon maaf ya Bu Nyai. Saya dulu ya. Iya. Oke. Ya Bapak. Ya, Baik. terima kasih. Nove ya. Namanya Nove. Nove apa Nove? Nove, Pak. Nove ya. Kalian Nove. pernah ikut kelas saya studi hadis ya? Iya, pernah. Sudah pernah. Oke. Saya ucapkan Ya, baik. selamat. Anda sudah menyelesaikan tesis ini dalam kondisi COVID-19. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya politik pendidikan dan pendidikan politik? Oke. Politik pendidikan. Coba dibantu jawab dulu. dengan Politik pendidikan pendidikan politik. dan pendidikan politik itu bedanya apa? Nah, Kamu kan menggunakan kajian politik pendidikan Iya. dan kebijakan. Coba kamu jelaskan dulu bedanya politik pendidikan politik itu apa? kalau apa ya berdasar apa ya kayak bahasa ringkasnya gitu. Kalau politik pendidikan Ya. itu ranah politik yang masuk ke aspek pendidikan, sedangkan pendidikan politik adalah upaya untuk menanamkan wawasan politik kepada peserta didik. Contohnya politik pendidikan itu apa? Contohnya? Contohnya kalau yang saya tahu adalah ketika masa yang ada di pendidikan, maksudnya masa itu adalah baik peserta didik maupun pendidik itu sendiri, diakomodasi untuk menghimpun dukungan bagi elemen-elemen dan aktor-aktor politik yang ada di sebuah negara. Seperti itu. Ketika politik disusun Ya, di pendidikan. jadi Gimana Pak? Jadi politik pendidikan itu kan terkait pendidikan itu kan terkait bagaimana upaya orang-orang yang berpolitik itu dalam pemberdayaan pendidikan. Misalnya kalau masa UKT, bagaimana politik pendidikannya dalam UKT itu, ya kan? Jadi peran strategis khususnya itu pemerintah. Kemudian lah di sini kamu mengambil wilayah partai politik kan? Iya. Partai politik PDIP. Selama ini kan PDIP kan dikenal dengan ya negatif ya. Baru saja ini tak share ke teman saya itu biasanya PDIP kan negatif sekali dengan Islam. Kalau di sini kamu meneliti tentang insentif buat guru Madin itu ada nggak bahasa-bahasa negatif itu? Mengapa kok PDIP melakukan itu? Begini Pak, kalau masalah negatif tentang PDIP sih persepsi negatif ya. Saya rasa itu juga bukan cuma PDIP yang punya negatif, juga partai-partai ya secara general hampir semua partai politik saya rasa punya citra negatif pada masing-masing gitu. Tapi kenapa awalnya saya memilih PDIP? Karena pertama secara nasional kita tahu sendiri kalau PDIP punya massa yang lumayan banyak gitu, bahkan presiden kita juga dari PDIP. Itu alasan pertama gitu saya merasa. Dan kemudian kenapa saya memilih satu region Kabupaten Batang? Karena ya saya berusaha logis aja, saya nggak mungkin meneliti satu Indonesia. Jadi intinya saya pilih satu tempat yang memang PDIP juga punya basis pendukung yang banyak seperti itu. Dan memang selama saya meneliti tentang insentif ini, walaupun PDIP istilahnya bukan partai politik berbasis Islam ya, insentif guru Madin pula, tapi stigma negatif itu saya merasa tidak saya rasakan sih Pak, oleh citra-citra negatif yang itu programnya PDIP atau program pemerintah yang diusulkan dari PDIP. Itu program pemerintah yang juga istilahnya dalam proses pengusulannya juga ada bantuan dari PDIP secara gitu. Iya. Dari DPRD-nya ya. Dari Pemdanya mungkin istilahnya. Baik. Menurut kekurangan tesismu itu satu. Kalau tidak berbicara politik perspektif Islam, kan orang MPI itu kan harus ada Islamnya. Menurut Anda itu Islam itu membolehkan nggak kita berpolitik? Aduh. Aduh. Islam membolehkan atau tidak gitu ya Pak ya? Iya, bagaimana pandangan Islam terhadap politik? Boleh nggak kita berpolitik? Nanti belum tak tanya bagaimana relasi Islam dengan politik.
Aduh kok berat banget. Saya sih yang menurut sepahaman saya, kalau konteks politik itu kan sebenarnya upaya untuk menjaga tatanan sosial di masyarakat. Saya merasa itu politik itu sendiri. Makanya pandangan Islam dengan politik itu bagaimana? Konteksnya apakah Islam melarang berpolitik atau membolehkan dengan syarat-syarat atau bagaimana? Jujur saya jujur-jujuran saja ya Pak. Saya untuk wawasan saya seputar benar-benar alur dan tata cara yang dari Islam tentang politik, memang saya wawasannya tidak sampai ke situ. Tapi dari persepsi saya sendiri selama ini, mungkin dari posisi orang awam aja ya. Jadi ketika banyak partai Islam yang juga berdiri di Indonesia dan memang punya basis massa yang baik, berarti istilahnya politik dalam Islam juga bukan sesuatu yang kasarannya haram juga enggak gitu. Jadi politik adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan tata caranya sendiri, dengan syarat-syaratnya sendiri. Tapi untuk tata cara itu saya nggak paham. Baik, intinya nanti ditambahi itu ya. Okay. Jadi kamu perlu membaca status di Facebook saya, kuliah tematik itu salah satunya saya membahas politik perspektif Islam. Jadi dibahas itu. Intinya kan memang berpolitik boleh asal politik itu nanti menghasilkan maslahat. Jadi kendaraan politik itu untuk mewujudkan maslahat bagi manusia. Contohnya ini tadi, misalnya dengan berpolitik melalui partai kita bisa memberikan program insentif bagi guru-guru Madin. Itu kan bagusnya gitu, bukan hanya untuk tapi kan selama ini kesannya politik digunakan untuk pengejaran kekuasaan, menghalalkan segala cara dan seterusnya. Itu kan sisi negatifnya. Kemudian yang terakhir ini karena nanti terlalu lama, adakah unsur-unsur politis yang dilakukan oleh partai PDIP ketika memberikan insentif itu? Bentuknya pasti ada, tapi bentuk unsur-unsur politisnya apa? Karena dia partai politik. Saya memang tidak mencantumkan ini dalam tesis ya Pak. Saya ngerasa juga ini kurang sopan kalau saya cantumkan. Ya, menurut kamu gimana? Ada Pak, karena mayoritas Islam di sana. Di Indonesia secara general juga mayoritas Islam. Jadi mereka juga berusaha memperoleh simpati dan dukungan dari, terutama apalagi kan dari daerah-daerah sana itu Madin banyak, pesantren banyak. Jadi mereka berusaha untuk menambah basis pendukung juga ada dalam rangka untuk pemenangan pemilu. Arahnya sih ke sana. Tapi saya tidak berani mencantumkan hal seperti itu di tesis. Tapi ada arah-arah ke sana ada. Ada. Pasti ada ya. Jadi intinya untuk merangkul basis Islam, karena selama ini kan PDIP kan dianggap sebagai partai yang anti Islam dan seterusnya, ya kan? Itu udah biasa, itu bentuk dari pendidikan politik. Baik, saya kira cukup ini, nanti karena habis ini saya akan lanjut dengan Pak Imam untuk menguji yang kedua. Saya persilakan kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zainal. Berikutnya kepada Bu Naimah. Monggo Bu Naimah untuk berikan pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan serta keberatan-keberatannya Bu. Monggo Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, terima kasih pada Ketua Sidang Bapak Dr. Imam Al-Hali dan penguji satu Bapak Dr. Yainal Arifin, dan yang pertama juga saya ucapkan selamat kepada Nove Kurniati Sari. Kebetulan PA-nya saya ya. Iya, Bu. Sudah melangkah pada ujian akhir tesis pada hari ini. Di masa-masa corona juga tetap berkarya ya, menyelesaikan tugas akhir. Yang pertama itu. Kemudian menyambung tadi apa yang sudah disampaikan Dr. Yainal Arifin ya. Nah, pertama saya menyampaikan untuk judul Mbak. Nah ini kalau Anda lihat judul Anda itu pada studi kasus bla 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 itu kenapa terlalu panjang lebar itu, padahal itu bisa diefektifkan. Jadi kalau bisa judul itu tidak lebih dari 15 karakter ya, itu lebih dari 20 gitu. Karena ada pengulangan kabupaten datang dan sebagainya, itu kenapa mesti ulang, itu mestinya tidak perlu diulang-ulang gitu. Kemudian masuk pada judul, di situ tidak ada
konsistennya Novi dalam menyampaikan peranan dan peran. Ada tak apa bedanya peran dan fungsi? Gini Bu, apa peran dan fungsi? Nah kalau masalah sama beda. Tapi untuk masalah penggunaan konotasi peran dan fungsi, saya pertama untuk mengkaji secara teori, saya memang hanya mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tersebut. Nah, di mana memang di sana sudah tercantum fungsi dan itu ya, terlalu jauh itu. Sekarang misalnya komputer itu fungsi atau peran? Fungsi komputer atau peran komputer? Fungsi. Nah, kalau itu guru, manajer dan sebagainya, fungsi atau peran? Peran, Bu. Peran. Nah, jadi Anda bedakan. Itu mensifati, menjelaskan kepada menjelaskan kepada thing, kan gitu. Nah, kebetulan saya juga pakar bahasa ya. Intinya tidak nyaman dengan judul Anda yang menggunakan peran PDIP. Pada PDIP tradisi itu kan bukan merujuk pada orangnya, tapi merujuk pada partai, ya kan? Yeah. Nah, mestinya itu fungsi. Kalau Anda merujuk kepada pelakunya, nah itu peranan guru, misalnya, atau peran guru. Sedangkan PDIP itu ada konotasinya kan pada partai, organisasi, ya kan? Nah, artinya itu benda, merujuk pada benda. Artinya bukan peran, tetapi fungsi, ya, seperti itu. Itu pertama itu. Kemudian untuk judulnya itu tolong diefektifkan. Itu yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya, saya melihat moto dulu deh. Ya. Apa hubungannya moto Anda itu dengan kajian Anda? Sebentar. Itu bagaimana ya saya menjelaskannya? Coba Anda baca. Ya, sebentar Ibu, ini artinya apa itu? Ya, itu possible to live bla 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 itu. Agak sedikit ngehang, bentar Bu ya. Ya. Sedangkan kajian Anda ini kaitannya dengan politik, ya tahu. Iya. Kemudian insentif kaitan dengan pendidikan. Nah, selanjutnya secara singkat cepat saja. Rumusan permasalahan, Mbak. Pada rumusan permasalahan pada kajian Anda itu satu, apa latar belakang peranan PDIP bla bla bla. Kemudian bagaimana peran PDIP bla 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 bla. Nah, ini kan untuk menyelesaikan studi S2 ya, tesis. Saya minta ada satu pertanyaan. Ini kan substansi kajian Anda ini ada kaitannya dengan politik ya, politik yang memberikan kontribusi insentif guru tadi. Meskipun itu sebetulnya nanti harus Anda pisahkan. Yang memberikan insentif guru itu bukan dari partai PDIP, melainkan itu ada juga dari pemerintah. Seperti tadi juga sudah disinggung oleh Pak Yainal, ya toh. Sebetulnya harus dipisahkan itu. Karena yang menggaji mereka, yang berkontribusi itu bukan dari partai PDIP saja, melainkan semua komponen di pemerintahan itu, ya, yang hebat. Ya. Jadi hanya seberapa persen atau seberapa besar dari organisasi itu memberikan kontribusi bantuan berupa insentif guru tadi. Gitu. Kemudian ini ada permasalahan yang serius sebetulnya yang Anda kaji, itu adalah insentif guru madrasah, ya enggak, selain kan ini peran partai bla bla kebijakan pendidikan bla bla bla, studi kasus peran bla 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 bla, ya toh, dalam program insentif guru. Lah, namun di sini tidak begitu Anda singgung, termasuk sampai pada kajiannya. Padahal ini kan program insentif guru madrasah ini satu subvariabel penting yang Anda masukkan dalam, mestinya Anda masukkan dalam rumusan masalah. Nah, karena kajian Anda ini kajian seorang magister, saya
saya belum melihat di situ ada analisis yang serius. Anda hanya 2 rumusan masalah ini hanya memberikan deskripsi saja yang secara masih sifatnya masih global begitu ya. Jadi saya minta ada satu pertanyaan yang menggunakan why, mengapa. Mungkin mengapa yang perlu Anda kaitannya dengan program insentif guru, ya, perlu mendapatkan perhatian. Nah, gitu ya. Jadi supaya program insentif guru itu, tolong itu diangkat menjadi sebuah permasalahan penting di dalam kajian Anda ini. Nah, ini Anda angkat, ini mungkin terserah Anda yang menggunakan mengapa program insentif guru perlu mendapatkan perhatian dari taruhlah partai atau pemerintah, ya seperti itu. Nah, menurut Anda bagaimana kondisi insentif guru madrasah di situ? Nah, ini perlu mendapatkan perhatian serius dari kajian Anda ini. Nah, karena itu nanti ada bukti data yang perlu Anda analisis di situ. Jadi kalau ada pertanyaan why, ini tentunya ada tingkatan analisis Anda yang Anda lakukan, ya. Karena ini calon magister, calon expert ya. Nah, di sini Anda merangkul permasalahan politik dan pendidikan, ya. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Yainal, tidak perlu saya tanyakan lagi. Nah, kemudian 2 pertanyaan ini agak tumpang tindih, maka saya minta fokus yang pertama adalah misalnya kaitan dengan insentif. Kemudian apakah fungsi PDI Perjuangan itu kaitannya dengan insentif tadi. Kemudian apa yang latar belakangnya, silahkan. Jadi 3 rumusan permasalahan yang Anda angkat untuk kajian ini, gitu ya. Nah, sedikit lagi menyinggung kaitannya dengan ini politik ya, tadi juga sudah oleh Pak Yainal. Saya menggarisbawahi memang pada umumnya ya PDIP itu terhadap umat Islam agak beda mungkin dengan PKS atau dengan apa. Ini secara umum ya, kita sebagai orang awam melihat ada perbedaan di sana. Nah, di sini tentunya Anda menunjukkan dasar-dasar yang digunakan sebagai dasar politik PDIP tadi kaitan dengan itu. Kemudian dan Anda ini adalah background-nya dari calon magister MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Maka saya minta tidak dalil akli-nakli Anda terapkan di dalam kajian ini. Nah, kemudian dasar-dasar misalnya politik dikaitkan dengan kegiatan Islami yang mesti diimplementasikan di Indonesia ini seperti apa. Kemudian dasar hukumnya apa, ini perlu Anda tambahkan ya secara mendasar begitu ya, sehingga kajian Anda akan lebih mantap karena ada dasar hukumnya, dasar hukum politik dan dasar hukum Islamnya ya, seperti itu. Kemudian karena kaitannya ini bukan hanya PDIP saja, tetapi ada kaitannya dengan pendidikan guru, gitu. Kemudian insentif guru madrasah, maka ini kajian Anda harus menukik permasalahan itu secara lebih tuntas, begitu Mbak, ya. Gitu. Jadi bukan sekedar itu, tapi ada data konkret, kemudian ada analisis yang mereka kualitatif kan, ya. Tentunya ada sumber data Anda kan dari data dokumen dan data narasumber. Gitu. Sekarang saya tanya, narasumber itu yang Anda wawancarai siapa? Sebagai informannya siapa? Ada staf dari kader PDI Perjuangan sendiri sama satu dari DPRD-nya Komisi D kalau nggak salah.
Bapak Riharso itu masih menjabat sebagai anggota legislatif sampai sekarang. Nah, karena ini ada kaitannya dengan insentif guru madrasah, kenapa tidak ada yang Anda libatkan sebagai informan dari sana? Dari pihak mana, Ibu? Dari guru. Ada kaitannya dengan insentif guru madrasah? Ada dari guru di satu desa namanya Pucang Gading Tengah, itu saya sempat datang ke salah satu masjidnya juga. Jadi dari ketiga level informan itu ditriangulasi sehingga untuk menghasilkan validasi data, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, masih ada berapa menit, Pak Ketua Sidang? Sudah cukup, Bu. Oh, cukup. Halo. Ya, jadi saya minta ya 1 menit saja lagi, 1 menit saja untuk menggarisbawahi perubahan yang harus perbaikan ya, yang harus dilakukan oleh Novi ya. Tadi yang pertama adalah mengenai judul tadi, tolong diefektifkan, bahasa yang redundant, pengulangan itu tidak perlu ada sehingga cukup efektif. Kemudian untuk rumusan permasalahan. Halo, Bu Naimah. Hilang lagi. Nih, orangnya kuat tapi laptopnya nggak kuat biasanya. Iya, Pak. Halo, Bu Naimah. Halo, Bu Naimah. Kok hilang sendiri? Iya. Iya. Itu Bu Naimah, kalau orangnya masih kuat, laptopnya nggak kuat. Ya, baik, terima kasih. Atas waktu diberikan, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Saya akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Naimah, Pak Zainal. Ujian kita telah selesai. Saya ini ujian laptop saya hidup ini dari subuh tadi sampai nanti jam 4 ya. Karena ujian ini, setelah ini ujian lagi, nanti ujian lagi terus saja ini gara-gara mahasiswa begini. Oleh karena itu ujian kita skors dulu. Novi akan saya dulu ya. Saya akan waiting list dulu. Saya masukkan kembali. Halo, Novi sudah ya? Iya, Pak. Oke, kami telah mendiskusikan secara kilat karena kami sudah tahu profil Anda, jejak-jejak akademiknya. Kamu S1-nya dulu di mana? Di Solo ya? UNY, Pak. UNY, pendidikan seni. Iya. Pendidikan seni? Iya. Oh, seni. Seni apa? Seni rupa. Seni rupa. Bisa gambar ya? Insya Allah masih bisa. Oke, gambar-gambar gitu ya. Terus sekarang di manajemen ya, oke? Kami akan bacakan bahwa dari hasil ujian dan melihat dari jawaban-jawaban Anda yang telah kami ajukan pertanyaan-pertanyaan, tesis Anda sebagai tugas akhir ya, tugas akhir Magister MPI di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kebudayaan Universitas Jakarta dinyatakan diterima sebagai syarat lulusan untuk meraih gelar magister. Dengan syarat-syarat tertentu ada beberapa hal yang harus diperbaiki secara teknis dan sesuai dengan saran-saran pembimbing ya, saran-saran penguji tadi segera perbaiki dengan skor penilaian
95 atau setara dengan A. Oleh karena itu kami sampaikan selamat bagi saudara Novi atas prestasi yang Anda raih. Kemudian semoga ilmu yang Anda dapatkan bermanfaat dan nanti berguna untuk kemajuan dan partisipasi masyarakat, terutama kalau Anda bisa bergabung di partai politik, Anda bisa memperjuangkan guru-guru dunia ya. Oleh karena itu, pertama selamat, sampaikan salam kepada orang tua, jaga kesehatan. Kemudian yang berikutnya, jika ada hal-hal yang kurang baik pelayanan dari Insan Kalijaga di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Prodi MPI, silakan itu menjadi kritik saran kepada institusi, dan jika ada pelayanan yang baik, kualitas dan pelayanan yang memuaskan, kabar-kabar baik bisa Anda informasikan kepada banyak orang untuk kemajuan alma mater kita. Anda adalah alumni kita dan bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, yang baik, yang bagus kepada khalayak, kepada dari institusi kita. Saya kira demikian. Ada yang mau disampaikan, Novi, terakhir? Terakhir saya cuma ingin menyampaikan ini, mungkin bapak-bapak dan ibu yang istilahnya lebih punya andil untuk mungkin tolong itu Pak, kenapa kok di MPI mau ngajuin ujian kok kayaknya untuk S2 ya, nggak sesimpel jurusan lain teman-teman saya. Ini kasihan gitu loh. Itu sudah saya protes. Apakah masih ada? Ini masih ada, bahkan ada teman saya yang ke kampus Pak ini. Nah kalau masih ada silahkan japri ke WD1. WD1 nanti kalau masih belum juga WA ke saya. Nanti saya akan teruskan ke WD1. Langsung aja kalau kesulitan langsung ke, nggak usah ke Kaprodi karena Kaprodi agak WA-nya agak jarang dibaca. Langsung aja ke WD1 Bu Isti. Nanti kalau yang nggak punya kasih nomornya. Punya nomornya WD1? Punya, Bu Isti punya. Nah, kasih langsung ke WD1 atau langsung bisa ke dekan atau langsung ke pimpinan-pimpinannya saja. Atau langsung Bu Naimah selesai itu. Kalau Bu Naimah Bu Naimah itu langsung. Gimana? Yang terakhir selamat ya, gitu ya. Masih banyak Novi ya. Banyak yang gitu, kasus gitu banyak. Masih ini Pak, sampai hari ini masih berjalan yang seperti itu. Loh, kalau kamu dulu kan saya minta untuk daftar, kemudian bisa kan? Tapi syarat kan kalau di jurusan lain tuh katanya cuma diminta nota dinas kan ya Pak ya. Teman-teman itu masih diminta kayak ijazah S1 legalisir, masih diminta ya itu yang kayak ujian normal itu Pak yang ya. Ya nanti sampaikan kepada WD1 ya. Otoritasnya di WD1 atau langsung ke dekan enggak apa-apa, atau WD2 atau dekan ke Kaprodi atau Sekrodi biasa lama lihat WA-nya lama beliau. Oke ya. Kemudian yang terakhir Novi, ini tesis Anda ini bagus, saya kira bagus, dan kelanjutannya mudah-mudahan nanti bisa Anda submit ke jurnal, nanti diperbaiki lagi, diringkas nanti bersama pembimbing, nanti bisa sama saya nanti bisa submit ke jurnal-jurnal yang bagus ya. Diperbaiki tapi perbaiki dulu. Nah, nanti yang Sinta 2 kalau bisa Sinta 2 saja. MPI kalau MPI itu alternatif terakhir tuh. Gampang, itu pun belum lulus tuh jurnal MPI itu. Nanti ke yang lain, saya kira begitu ya. Terima kasih, diringkas, diperbaiki sesuai dengan gaya selingkungnya. Terima kasih kepada Bu Naimah, kepada Pak Zainal Arifin. Nah, nanti ringkasan jurnalnya tetap konsultasikan kepada saya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Naimah kok senyum-senyum terus? Iya. Kalian THR-nya banyak itu.